bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kita masih di tema stewardship, pengelola. Hari ini saya mau kasih tema ini, makna kerja bagi seorang pengelola. Maaf ya, ini ketutup sedikit ya. Yes. Kalau kita lihat review minggu lalu, maka kita bisa melihat bahwa kita bicarain 3 hal ini. Tuhan sudah berikan kemampuan untuk kita mengelola hal-hal yang dahsyat tuh. Ternyata Tuhan berikan kemampuannya, jadi jangan minder gitu ya. 2, kesetiaan itu dilihat dari pelipat gandaannya. Setia itu artinya setia melipat gandakan. Kok gak ada yang amin? Amin ya. Keluarga dilipat gandakan, itu kan bagian kita. Masa suami dari dulu sampai sekarang gitu aja. Kualitasnya gitu, malah menurun. Pernikahan tuh dipelihara, ditingkatin. Cuma kan gini, dalam pelipat gandaan itu kenapa orang gak berlipat ganda? Karena dia nggak mengenal tuannya. Dia bilang tuannya jahat, tuannya Allah yang Tuhan yang gak adil. Makanya dia masukin duitnya di tanah, gak dilipat gandain. Karena dia takut nanti tuannya ya salah kenal nih. Banyak orang Kristen, saya belum survei apakah banyak, tapi ada orang Kristen yang memang salah pengenalan sama Tuhan. Saya akan meneruskan minggu ini kepada ini. Perenungan saya bahwa yang ada di center seorang pengelola, yang ada di pusat dari seorang pengelola itu adalah kemampuan kita untuk bekerja. Ya kan saudara? Bahwa kita harus mengerjakan untuk memelihara dan meningkatkannya. Ada sebuah pekerjaan di pusat apa yang kita kerjakan itu. Nah, yang mengganggu saya actually, ini problem untuk kita hari-hari ini di zaman kita nih. Saya baca di BBC tanggal 2021 tuh, ada artikel ya, kultur modern yang memuja kerja berlebihan. Dulu tuh orang gak mau kerja berlebihan loh. Sekarang, kerja berlebihan, wow, iya gak? Overwork tuh satu yang, wow, kemana? Meeting. Meeting. Pengusaha startup teknologi menganjurkan kita untuk mengorbankan tidur supaya dapat mengubah dunia, quote unquote. Kalau mau ada perubahan, kurangi tidurmu. Dia di satu peserta seminar sukses, dia tanya, berapa lama tidur? Pembicaranya, baru dia tanya, 10 jam. Pantas gak sukses. Dia ngitungnya dari jumlah tidur. Baru begitu ada yang 5 jam, calon sukses. Dia bilang, wih. Saya percaya orang itu calon sakit. Calon tifus dia. Dan sejak pandemi jam kerja kita jadi lebih panjang kan. Bahkan jamnya nggak ada. Kita email, kirim pesan, sampai tengah malam. Ya. Seiring batasan antara kehidupan personal dan profesional pudar. Banyak orang hari ini nggak pernah makan, hanya makan. Ya enggak? Dia makan sambil sesuatu. Ya, sambil sesuatu. Enggak pernah lagi ada meeting keluarga, hanya keluarga. Dia nyambil sesuatu. Ketemuan di meja makan, masing-masing dengan gadgetnya masing-masing. Ada sih orangnya tubuhnya nih, tapi sambil sesuatu. Wow, berubah loh. Mari kita lihat konteks firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Oke? Saya baca buat cepat ya saudara. Dari Kejadian 2 ayat 1 kita baca sampai 7.
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan nih, Tuhan bekerja. Ketika Allah pada hari ketujuh telah selesai menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembungkan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Poin pertama, bekerja itu sebuah mandat. Amin ya. Allah itu bekerja. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang bekerja. Allah memberikan nilai atas kegiatan bekerja itu loh. Bukan suatu kutuk, tapi sebuah mandat. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu, rekan-rekan suka baca apa itu ya history, ya. Saudara akan nemukan Enuma Elish. Enuma Elish itu mitologi Timur Dekat kuno yang bilang gini, bahwa pekerjaan itu justru sebuah hukuman, justru sebuah kutukan. Kalau teman-teman juga suka cerita Pandora Box-nya Yunani, salah satu yang diambil dari Pandora Box keluar sebagai kutukan, pekerjaan. Yang menarik, kitab Kejadian, apalagi kitab ini keluar di sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, 1500 sampai 2000. Saudara bisa bayangin ya, ada sebuah terobosan dalam pemikiran bahwa bekerja adalah sebuah hal yang mulia. Wow. Sehingga untuk itu ya saudara, Alkitab memandang bahwa segenap pekerjaan itu nggak ada kastanya. Nggak ada kasta. Jadi kalau saudara punya pekerjaan, harusnya happy. Harusnya ngucap syukur. Allah nganggap itu mulia. Seorang penulis dan juga dia budayawan, dia tulis gini, saya suka, be yourself because everyone else is already taken. Kenapa? Karena saya mau masuk ke poin yang kedua. Saya ngambil satu step dari Tim Keller, itu bahwa Tim Keller, ketutup ya. Bagaimana caranya, saya mulai teknis ini saudara, cara seorang pengelola bekerja. Yang pertama itu look in. Kalau saudara tanya, gue kerjaannya mau gimana ya? Gimana ya? Nih, look in. Apa artinya? Lihat ke dalam. Apa yang Tuhan kasih di dalam. Talenta, your passion, bakat, kerinduan saudara. Ya. Nah kalau saudara ingat minggu lalu kita membahas kata bara. Tuhan itu mencipta dari yang enggak ada. Itu Tuhan. Tapi untuk manusia kata yang dipakai itu selalu bukan bara. Katanya itu soal create, form, membentuk. Ya. Jadi apa untuk manusia? Manusia itu mengerjakan, meng-create dari sesuatu yang sudah ada, tapi dikembangkan lebih bagus. Itu manusia. Amin. Atau sama seperti Roh Kudus di Kejadian pasal 2. Dia melayang-layang. Ya, sehingga yang kacau menjadi tidak kacau. Amin. Jadi waktu organisasi kacau, saudara datang, jadi enggak kacau. Itu creation untuk kita. Jangan gereja bagus-bagus, saudara datang kacau.
Waduh, ini bukan kreasi, ini bukan mencipta ini. Ya. Harusnya waktu kehadiran saudara ada, semua yang nggak benar jadi benar. Itu dia. Amin. Itu lihat ke dalam. Ya. Yang kedua ada look out. Apa artinya look out? Lihatlah ke sekitar saudara. Ini masukan tim Keller yang bagus. Buat teman-teman yang masih muda lagi mencari ini, lihat juga yang dua. Ada orang berhenti di satu, kadang-kadang nggak jalan. Kenapa? Karena dia gini, aku tuh pokoknya gini. Ya, aku seniman. Kamu tambahin kemampuan skill untuk menjual. Tidak. Kamu belajar dong lebih lagi. Nah, aku sukanya ini. This is my passion. Sedap. Dia memakai alasan passion untuk nggak mau berubah. Tapi kalau lihat dari definisi ini, waktu dia look out, dia harusnya melihat, sekitar saya tuh kebutuhannya apa ya? Oh iya. Sekitar saya tuh apa? Look out. Yang terakhir di usulan ini adalah look up, lihat ke atas. Apa artinya? Coba kita bandingkan ya. Efesus ini. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini apa? Buatan Allah. We are creation by God. Diciptakan dalam Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, waktu kita look in, look out, lihat keluar kita, tanpa lihat Allah, kita nggak dapat kepuasannya. Oh iya, saat kita hanya lihat passion kita dan lihat sekitar kita untuk dipenuhi, ini tantangan hari-hari ini. Bahwa kita nggak bisa memperoleh kepuasan yang sejati. Believe me. Karena kita bisa lihat contoh-contoh itu banyak. Orang yang punya achievement besar. Ya, achievement besar. Nggak memperoleh kepuasannya. Lucu ya. Ini lucu banget deh. Padahal kita pikir memperoleh achievement itu sesuatu untuk banyak orang. Tapi untuk yang sudah di situ, dia nggak puas lagi. Jadi salahnya tuh di mana ya? What we miss? Apa yang kita salah? Saya waktu itu ngobrol sama beberapa teman-teman yang kerja di startup, beberapa di antara saudara, dan semua gini kan, tau nggak? Aku hari ini nggak pulang dari kantor. Kenapa? Karena itu ada launching produk baru. Wow. Apalagi sale 10-10. 1-1, 5-5, mungkin disamain. Semua, setiap ada produk baru, wah, habis-habisan. Ada proyek, oke? Tapi berujung, awalnya bangga nih, tapi berujung pada keletihan. Ini nggak hanya sekuler, pelayanan juga loh. Jangan kira orang yang hanya mengejar dua hal tadi di atas, akhirnya ujungnya puas gitu. Oh enggak. Jadi saya melihat gini, ada orang yang kerja, tapi sebenarnya dia lagi nggak nyari kerjaan itu. Ada sesuatu di bawah radar itu ya. Ada satu yang mendasari, kenapa dia sebenarnya nyari itu. Ada orang yang kerja, saudara nonton Greatest Showman? Ya. Orang miskin yang akhirnya berhasil di bidang showbiz. Tapi kenapa sebenarnya dia ingin berhasil? Di ujung kita tahu, dia ingin berhasil supaya diakui oleh papa mertuanya. Jadi yang dia butuh sebenarnya pengakuannya. Ada orang bekerja, kayaknya dia sedang bekerja itu. Tapi sebenarnya yang dicari bukan itu loh. Ada hal lain yang mungkin dia sedang cari. Karena di dalamnya gak puas.
Di situ poin nomor 3 yang saya mau share nih jadi penting. Beristirahat dalam Kristus. Tuhan habis mencipta, hari ke-7 dia kuduskan untuk beristirahat. Apakah yang dimaksud ini istirahat tidur? Banyak orang tidur pikirannya enggak. Banyak orang katanya berlibur tapi dia masih ngurusin yang lain. Yang dimaksud adalah sabat dari Tuhan. Mazmur 3 ayat 5 bilang gini, aku membaringkan diri lagu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Wow, orang ngepung dia tidur. Kenapa? Karena memang dia gak takut, dia tahu Tuhan yang menjadi sumber. Hari ini saya mau katakan gini loh saudara. Setelah menyelesaikan penciptaan, Allah istirahat dan berkata gini, it is finished. Ciptaan sudah selesai. Lalu dia istirahat. Memang quote unquote ya Kak, saya percaya Allah istirahat itu bukan capek gitu, bukan. Karena memang ritmenya tuh gitu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus di atas kayu salib bilang, it is finished. Buat dia istirahat? Bukan. Supaya saudara dan saya bisa istirahat di dalam karya penebusannya Tuhan. Karena dia sudah mengerjakan itu bagi kita. Ayat terakhir. Jadi, kita baca sama-sama deh. Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah, bagi kita ya. 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Pengelola itu bekerja dengan keras, dengan passionnya, dengan apa yang dia bisa melipat gandakan apa yang Tuhan mau. Tapi setelah itu saudara, ambil waktumu bersama Tuhan, rest, istirahat bersama Dia. Ya, karena hasilnya itu Tuhan. Ya, arahkan kepuasan kita di dalam Tuhan. Kepuasanmu dalam Tuhan karena engkau sudah ngerjain. Kalau bisa lihat tandanya tuh adalah orang seperti ini bisa berlibur menurut saya ya. Praktisnya. Tapi ingat nanti waktu berlibur arahkan juga sama Tuhan. Momennya bawa terus sama Tuhan. Iya Tuhan. Tuhan baik. Tuhan. Tapi kan ada orang bisa perginya tapi di sana nggak bisa, hatinya ada di kerjaan. Ini ciri-ciri sebenarnya kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri di dalam pekerjaan kita. Saya berdoa dalam pekerjaan kita, engkau akan peroleh kekuatan baru di dalam sabatnya Tuhan. Amin.